Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Nah, baik, perkenalkan nama saya Komang Mentara dengan NIM 2415101015. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komputer dengan semester 4. Nah, di sini diberikan kasus yaitu sebuah sistem login hanya mengandalkan password. Dengan banyak pengguna menggunakan password yang sama di berbagai layanan. Nah, sistem tidak memiliki perbatasan login dan tidak menggunakan autentikasi tambahan. Yud. Nah, analisis risiko keamanan. Nah, pada kasus ini itu terdapat beberapa risiko utama, yaitu yang pertama penggunaan password yang sama di berbagai layanan meningkatkan risiko kebocoran lintas layanan. Jika satu layanan mengalami kebocoran data, maka akun pada sistem ini juga berpotensi eh, ikut diakses. Yang kedua itu tidak adanya pembatasan login membuat sistem rentan terhadap brute force attack karena penyerang dapat mencoba berbagai kombinasi password tanpa batas. Nah, selanjutnya itu ada sistem juga tidak memiliki autentikasi tambahan dan tidak ada proteksi terhadap serangan otomatis sehingga keamanan hanya bergantung pada password saja. Lanjut, mekanisme serangan pada sistem. Nah, serangan pada sistem ini dapat terjadi ketika data pengguna bocor dari layanan lain. Data tersebut kemudian digunakan oleh attacker untuk mencoba ke sistem ini. Karena pengguna menggunakan password yang sama, kemungkinan berhasil seorang attacker itu menjadi lebih tinggi. Selain itu, proses login ini dapat dilakukan secara otomatis menggunakan bot dan karena tidak ada pembatasan, serangan dapat terus dilakukan dalam jumlah yang sangat besar. Lanjut, nah, contoh serangan nyatanya itu dalam kasus yang saya bahas ini terdapat beberapa jenis serangan yang relevan. Yang pertama itu ada credential surfing, yaitu penggunaan data hasil kebocoran untuk mencoba login kembali ke sistem lain. Kedua yaitu brute force attack, yaitu mencoba password secara berulang hingga benar. Lalu ada phishing juga. Phishing ini juga bisa terjadi di mana pengguna ditipu memberikan password mereka secara langsung kepada attacker. Lanjut, ada evaluasi keamanan password. Nah, meskipun password yang kuat dapat membantu mengurangi risiko brute force, hal tersebut tidak cukup untuk melindungi sistem. Password yang kuat itu tetap tidak dapat melindungi dari serangan seperti credential surfing, terutama jika data sudah bocor di layanan lain. Selain itu, password juga tidak dapat melindungi dari phishing. Dengan demikian, keamanan tidak hanya bergantung pada kekuatan password kekuatan password itu saja. Lanjut, apakah sistem aman? Nah, berdasarkan analisis yang saya katakan tadi itu dapat disimpulkan tuh bahwa sistem ini tidak aman. Meskipun menggunakan password yang kuat, hal ini tuh karena sistem terlalu bergantung pada faktorial autentikasi, yaitu berupa password. Akibatnya sistem menjadi rentan terhadap berbagai jenis serangan. Eh, Lanjut, perbaikan desain sistem. Nah, untuk meningkatkan keamanan sistem terdapat beberapa perbaikan. Nah, setiap rekomendasi memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam meningkatkan keamanan. Yaitu yang pertama ada MFA, yaitu berfungsi menambahkan lapisan autentikasi tambahan. Yang kedua itu ada rate limiting, digunakan untuk mencegah brute force dengan membatasi percobaan login. Tiga itu ada CAPTCHA, membantu membedakan antar pengguna manusia dan bot. Lalu ada monitoring, digunakan untuk mendeteksi aktivitas login yang mencurigakan. Lalu hashing password itu bertujuan untuk
melindungi password jika terjadi kebocoran data. Hmm. Nah, kesimpulannya, sistem pada kasus ini tuh memiliki banyak kelemahan karena mengandalkan password tanpa perlindungan tambahan, yang dimana password saja tidak cukup untuk menjamin keamanan, terutama jika terjadi kebocoran data di layanan lain. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan keamanan berlapis untuk melindungi sistem secara lebih optimal. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.